Pengertian pasar bebas dari beberapa ahli. Apa sih pengertian pasar bebas itu? Ditinjau dari pengertian pasar bebas dari beberapa ahli, tentu saja memiliki perspektif berbeda-beda. Langsung saja kita intip pendapat mereka. 1. Adam Smith. Sebagai bapak ekonomi, Adam memiliki definisi berbeda tentang pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pengertian pasar bebas adalah pasar yang memberikan kebebasan untuk masyarakat untuk melakukan jual beli sesuka hati mereka, di mana cakupan dari pasar bebas tidak hanya berasal dari pasar lokal, tetapi dari luar negeri pun juga bebas masuk menawarkan produk jasa mereka tanpa campur tangan pemerintah. 2. David Ricardo. Berbeda dengan David Ricardo yang mendefinisikan bahwa pengertian pasar bebas sebagai kegiatan jual beli antar negara tanpa campur tangan pemerintah. 3. Britannica Encyclopedia. Menurut Britannica, pasar bebas yaitu pasar sebagai bentuk sistem pertukaran ekonomi. Hanya saja segala hal meliputi perpajakan, kuota, kendali, mutu, dan tarif tidak terpusat pada otoritas tertentu, termasuk pemerintah. Dari beberapa pendapat di atas, maka pasar bebas dapat disimpulkan sebagai hubungan antar negara dalam kepentingan jual beli. Masyarakat ataupun penjual memiliki kebebasan akses untuk impor dan ekspor barang mereka. Fungsi pasar bebas. Pasar bebas memiliki berbagai fungsi dalam perekonomian negara. Modul pembelajaran geografi kelas 12 dari Kemendikbud menyebutkan fungsi pasar bebas sebagai berikut. 1. Pasar bebas bisa memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang pasar. 2. Pasar bebas dapat memberikan dorongan pada para pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka serta memperoleh keahlian modern. 3. Pasar bebas dapat memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Tujuan pasar bebas. Beberapa tujuan pasar bebas dapat dilihat sebagai berikut. 1. Membuka peluang ekonomi. Pasar bebas dapat membuka peluang ekonomi dengan cara memperluas pasar. Produk yang awalnya diproduksi untuk dijual di dalam negeri dapat dijual ke luar negeri dengan mudah. Tidak adanya pajak membuat pasar menjadi lebih luas karena tidak dibatasi oleh pajak antar negara yang mahal. Terbukanya pasar membuat produsen dalam negeri dapat mengekspor barang dalam jumlah besar namun biaya ekspor yang rendah. Hal ini membuat negara memiliki komoditas ekspor unggulannya yang dapat meningkatkan perekonomian. 2. Meningkatkan perekonomian. Diselenggarakannya pasar bebas bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, juga perekonomian penduduknya. Pasar yang luas memberikan permintaan produk yang lebih besar bagi produsen dalam negeri. Semakin banyak permintaan pasar, maka semakin besar pula peningkatan ekonomi yang terjadi. Selain itu, terbukanya pasar yang luas mengundang datangnya para investor asing untuk mendirikan bisnis di dalam negeri. Pembukaan usaha baru maupun pengembangan usaha menjadi lebih besar dapat memberikan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. 3. Meningkatkan teknologi. Pasar bebas memungkinkan teknologi yang lebih maju dari luar negeri untuk masuk dengan mudah ke dalam negeri. Dengan adanya pasar bebas, peningkatan teknologi bisa dilakukan dengan mudah dan merata. Selain meningkatkan teknologi, persaingan ketat pasar bebas juga menuntut peningkatan sumber daya manusia suatu negara. 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasar bebas membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak semua barang dapat diproduksi di dalam negeri. Sebagian barang harus diimpor untuk dapat memenuhi kebutuhan. Tidak adanya biaya impor dan persaingan ketat akibat pasar bebas membuat pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Ciri-ciri terjadinya pasar bebas. 1. Dapat dijalankan siapa saja sebenarnya pelaku pasar bebas itu. Terbuka oleh siapa saja. Bisa dijalankan oleh komunitas, individual, atau bisa juga dijalankan oleh pihak perusahaan. 2. Terjadi pembagian kelas. Ciri yang paling menonjol dari pasar bebas ternyata diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelas. Ada yang dibedakan berdasarkan kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Nah, kamu bisa memilih salah satu tergantung batas kemampuan dan keinginan kamu. 3. Adanya persaingan. Yang namanya bisnis tentu saja ada yang namanya persaingan. Persaingan inilah yang secara tidak langsung akan mendorong pelaku untuk lebih semangat, disiplin, dan berhati-hati dalam menjalankan bisnis di pasar bebas. 4. Campur tangan pemerintah. Dibatasi. Jika bisnis lokal ada beberapa yang sangat ketat dan diawasi langsung oleh pemerintah, nah
Pada pasar bebas, pemerintah memiliki batasan untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Contoh pasar bebas. Berikut ada beberapa contoh pasar bebas. Ada APEC, NAFTA, MEA, CAFTA, dan EU. Yang pertama ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, salah satu pasar bebas, di mana tujuan dari APEC itu sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Seperti yang dilansir oleh Kemelugo.id, APEC adalah perdagangan bebas dan terbuka di kawasan yang bertujuan meningkatkan kerjasama mengembangkan kapasitas ekonomi anggota APEC. Yang kedua ada NAFTA. Pernah dengar North American Free Trade Agreement? Jadi, NAFTA merupakan organisasi di kawasan Amerika Utara yang termasuk dalam ekonomi regional. Tujuan pasar bebas NAFTA ini adalah membuat prosedur perdagangan di kawasan Amerika Utara, meningkatkan investasi bagi anggota NAFTA, memberikan jalan bea cukai, dan meningkatkan daya saing industri bagi negara anggota. Yang ketiga ada MEA. MEA salah satu pasar bebas yang tidak kalah eksis. Tujuan dari MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi. Setidaknya dari hasil produksi inilah yang dapat dijadikan bisnis yang dapat memeratakan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan sosioekonomi lebih beragam. Anggota MEA ada 5 negara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Yang keempat ada CAFTA, China ASEAN Free Trade Area atau disingkat CAFTA, merupakan kerjasama multilateral yang diharapkan mampu membangun perdagangan bebas antara negara ASEAN dengan China. Adapun tujuan dari CAFTA, diantaranya meningkatkan kerjasama perdagangan ekonomi dan investasi terhadap anggota, liberalisasi perdagangan barang dan jasa, menciptakan sistem transparansi, pengawasan, dan meningkatkan daya saing pasar industri. Yang terakhir ada EU. Berbeda lagi dengan pasar bebas, EU atau yang lebih dikenal dengan European Union. Jadi pasar bebas ini merupakan perjanjian yang diikuti kurang lebih 28 negara di bawah kawasan Eropa. Tujuan dari kerjasama ini memudahkan proses ekspor impor barang bagi negara anggota, sekaligus membantu dan meningkatkan perekonomian. Dampak positif kerjasama negara berkembang dan maju dalam pasar bebas. Yang pertama, setiap orang bebas untuk memiliki sumber daya produksi dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Dua, setiap orang terpacu untuk berpikir kreatif atau out of the box dan tidak berhenti menciptakan inovasi. Yang ketiga, secara tidak langsung persaingan yang ketat melahirkan berbagai produk yang berkualitas. Yang keempat, setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan untuk dijalankan dengan prinsip ekonomi masing-masing. 5. Membuka peluang investasi dari luar negeri. 6. Membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis. 5. Meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal. 8. Terpenuhinya kebutuhan negara. 9. Meningkatkan keuangan negara. 10. Memperluas lapangan kerja. Dampak negatif kerjasama negara berkembang dan maju dalam pasar bebas. Yang pertama, setiap orang dengan kondisi ekonomi yang kuat dapat mengeksploitasi orang-orang dengan kondisi ekonomi yang lemah. Yang kedua, terjadinya monopoli yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan golongan ekonomi yang lemah. Yang keempat, kondisi ekonomi cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah baru di dalam pasar itu sendiri. Contoh permasalahan dalam pasar bebas diantaranya sebagai berikut: peraturan perdagangan, larangan pertukaran yang spesifik, persyaratan pertukaran, persyaratan lisensi, kontrol harga, nilai tukar tetap, kuota produksi, kendala perpajakan, persaingan, layanan masyarakat. Demikianlah penjelasan tentang pengertian pasar bebas lengkap dengan tujuan, fungsi, dan manfaatnya untuk suatu negara. Untuk itu, bagi Anda yang sedang merintis bisnis atau usaha, maka Anda harus memanfaatkan adanya pasar bebas agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi dalam skala internasional. Nggak apa-apa.